Fazkuruni. Nah, maka lahirlah dua perangkat thariqah. Satu zikrullah, dua zikru Rasulillah. Tuh perangkat zikrullah tuh. Mau musul kepada Allah, ini perangkatnya, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi, cuma ini. Fazkuruni, ingatlah aku Allah. Ente bisa nggak ingat Allah kalau nggak ada Rasulullah? Maka ingatlah Allah dalam cintamu kepada Rasulullah. Maka zikru Rasulillah baru namanya ada riyadhah, ada mujahadah, ya, ada sholawat. Sholawat inilah yang paling tinggi. Puasa apa segala macam. Kalau zikrullah, antum kan masih mikir subhanallah itu zikrullah. Enggak, subhanallah itu zikru Rasulillah. Zikrullah itu hanya Allah yang dapat mengingat dirinya. Ada yang bisa ingat Allah? Ada yang tahu rupa Allah? Sini saya cium tangan sama kakinya. Ya, antum jadi guru saya aja. Ada yang ketemu Allah? Sebutin ciri-cirinya. Ya. Maka zikrullah itu al-mutlaq, itu hanya Allah mengingat dirinya. Tapi ada pelengkapnya. Kita hanya bisa pelengkapnya dua ya. Pelengkapnya satu tentang zikir. Coba halaman 15. Bab mukhtasar fi ahrufi mimma jaa fi fadli dzikri ghaira muqayyadin biwaqtin. Halaman 15. Ya. Ini menarik, kitabnya ada sanadnya nih di sini ya. Ada sanad beliau ke Imam Nasa'i, ada ke Imam Ibnu Mubarak, ada ke Al-Haris Al-Muhasibi. Jadi thariqah beliau ke sana ya, jalurnya. Thariqat Imam Al-Muhasibi, thariqat Ibnu Mubarak. Thariqat beliau zaman itu belum ada kenal Naqsyabandi, Qadiri belum ada. Istilah-istilah itu belakangan muncul ya. Jadi dulu thariqat orang thariqat Al-Muhasibi, thariqat Al-Qushairi, thariqat Nasa'i. Cuma belum dikenal. Maka di sini di halaman 14 misalnya, ini jalur ke Imam Nasa'i. Ya. Kalau di walaupun itu sanad kitab, tapi itu sanad tarikatnya langsung tuh. Kalau kita lihat tuh sanadnya Masya Allah dari ulama-ulama yang ya ahlul ibadah lah ya. Hadainuri Sunnah. Baik. Di kitab ini hampir semua sanad hadisnya sahih dan hasan, sedikit sekali yang dhaif. Sedikit sekali. Cuma ketika ada orang suul adab baca kitab ini, dia dhaif kan ya? Tahu kan orangnya? Saudara. Ya. Saudara kita juga. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa la dzikrullahi akbar. Sungguh zikrullah itulah yang maha besar. Saya mau tanya nih, akbar ini sifat dari zikr atau Allah? Coba lihat tuh, apa harokatnya kemana tuh? Akbari atau akbaru? Berarti yang besar zikru atau Allah? Zikirnya. Sungguh sebutan tentang Allah itu besar pengaruhnya, gitu. Makanya saya bilang tadi di majelis ya. Jangan rajah punggung, rajah itu kolbu. Rajah kolbu ini kalau halnya datang kita talqin, kalau enggak talqin. Ya, kalau halnya datang kita ukir di kolbu lafaz Allah dengan talqin namanya Allah, ya, masuk nanti. Tapi kalau enggak ya wallahu alam. Ya. Qala ta'ala fadhkuruni azkurkum. Ini ayat ma'rifat ini. Fadhkuruni azkurkum. Coba kalau kita tulis. Hapus dong. Fadhkuruni azkurkum. Fazkuruni
azkurkum. Ini maknanya ada dua nih, Kar ya. Apa nih? Oh, spidol. Salah kita. Fazkuruni, zikirlah mengingatku, kan gitu. Kalau terjemahan orang biasa, kita mau jadi orang biasa mulu atau mau jadi luar biasa? Kalau orang biasa, sebutlah aku sebut kamu. Jadi duluan kita nyebut, baru Allah nyebut. Duluan Allah kita zikir, baru Allah zikir. Ini thariqat awam. Allah qadim atau hadis? Maha awal atau baru dicipta? Allah. Kita hadis. Kalau kita zikir sama Allah zikir, duluan mana? Duluan mana, kita apa Allah yang zikir? Tapi kayaknya ayatnya begitu ya. Kamu zikir nanti aku ingat, gitu kan? Tapi orang kalau faham, ini ayat kan Allah lagi nguji ma'rifat kita nih. Ini ayat bagi saya imtihanul ma'arif, ujian ma'rifat. Kamu merasa kamu yang zikir atau kamu merasa aku yang zikir di dalam dirimu? Fazkuruni, maka saksikanlah zikirku di dalam aku. Azkurkum, itulah saat aku menyebut kamu. Jadi orang beruntung di alam semesta itu yang disertakan nama dia dalam nama Allah. Itu yang disebut kekasih. Disertakan nama dia dalam nama Allah. Jadi kapan Allah nyebut kita? Di saat kita nyebut dia, itu Allah lagi nyebut dalam kekodimannya, dalam keazaliannya, ya, dalam kudrah iradah hudus kunnya. Nah, dan itu berentet tuh ya ke atas. Model-modelnya beda-beda. Di azaliyahnya Allah zikirnya beda, di kodimnya Allah zikirnya beda. Karena zikir di kodimnya itu kan ahad, nggak ada lafaznya kecuali dirinya aja. Kalau dalam azaliyah wahid, di dalam wahid itulah. Nah, kalau alam semesta ini kan udah beda lagi. Ya. Taib. Jadi yang zikir itu kita apa siapa? Cuma adab seorang hamba nggak boleh dia bilang zikir ini zikirnya Allah, itu adabnya hamba. Siapa ente gitu? Sampai datang halnya. Hal di saat dia tidak merasa zikir tapi kok dia berzikir gitu. Nah, itu baru dia dipersaksikan oleh Allah. Ya. Fazkuruni azkurkum. Nah, biar mudah karena Allah ini kan maha transenden, maha abstrak, nggak bisa dibayang-bayangin. Bisa nggak bayangin Allah? Nggak bisa kan? Kan laisa kamitsli syai'. Asyura ayat ya. Ini udah habis aja, Cung. Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai'. Loh, Allah nggak ada bisa bayangin. Terus gimana ngingatnya? Ya, apa yang diingat sedangkan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Antum coba bayangin orang yang nggak dikenal, bisa nggak? Orang nggak punya muka, bisa nggak? Ya. Udah masih bisa, aman. Digini-gini cum. Ya. Digempa-gempain. Syukuran. Maka kata ni tadi kembali kepada lafaz yang saya bacain tadi. Man ata'ani ata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Man ra'ani ra'allah. Itu bukan hadis ya. Itu hadis ilhami namanya. Nabi kalau ngomong di alam sirri begitu. Siapa yang melihat aku, melihat Allah. Fazkuruni. Nah, maka lahirlah dua perangkat thariqah. Satu zikrullah, dua zikru Rasulillah. Tuh perangkat zikrullah tuh. Mau musul kepada Allah, ini perangkatnya, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi cuma ini. Fazkuruni, ingatlah aku Allah. Ente bisa nggak ingat Allah kalau nggak ada Rasulullah? Maka ingatlah Allah dalam
cintamu kepada Rasulullah. Maka zikru Rasulillah baru namanya ada riyadhah, ada mujahadah, ya, ada sholawat. Sholawat inilah yang paling tinggi. Puasa apa segala macam. Kalau zikrullah, antum kan masih mikir subhanallah itu zikrullah. Enggak, subhanallah itu zikru Rasulillah. Zikrullah itu hanya Allah yang dapat mengingat dirinya. Ada yang bisa ingat Allah? Ada yang tahu rupa Allah? Sini saya cium tangan sama kakinya. Ya, antum jadi guru saya aja. Ada yang ketemu Allah? Sebutin ciri-cirinya. Ya. Maka zikrullah itu al-mutlak, itu hanya Allah mengingat dirinya. Kita hanya bisa zikirnya Rasulullah. Zikirnya Rasulullah itu subhanallah, riyadhah, puasa. Tuh kan tadi salah paham kan antum? Ya. Jadi di dalam ma'rifat tuh ada ma'rifat lagi, di dalam zikir tuh ada azkar lagi, di dalam sholawat tuh ada sholawat lagi. Ya ini model-modelnya kira-kira. Jadi nggak ada ujungnya. Ntar riyadhah nih aneh bagi-bagi lagi jadi macam-macam. Ya, begitulah Allah. Cahayanya berlapis-lapis. Nurun ala nur, nurnya berlapis-lapis. 70.000 lapisannya. Tulis taksir menunjukkan banyak. Jadi nggak ada orang sanggup mengingat Allah. Itulah makna wala dzikrullahi. Yang bisa nyebut Allah cuma Allahu Akbar. Yang bisa menyebut Allah besar itu cuma Dia doang. Kalau selain Dia nggak bisa. Maka selama ini kita nggak ada yang zikrullah. Kita itu semuanya zikru Rasul. Ini yang disebut Ar-Rabitah Al-Muhammadiyah. Thariqah ini akan dihidupkan lagi di akhir zaman. Ya, selama ini kan kita zikir, kita ngerasa kita yang zikir. Tasbih kita, gaya bener ya. Kayak udah soleh aja. Saya ini sudah khatam 70.000 kali 7 ya. Belum itu. Masih ente yang merasa berzikir. Belum. Nanti kalau orang usul itu dia nyaksiin Allah lah yang menyebut dirinya di dalam dirinya. Itu yang disebut oleh zikrullah, pelik dah. Ya, tapi gampang-gampang susah. Ya, maka pakai sumpah Allah, pakai taukid ya. Dan sungguh-sungguh mengingat Allah, menyebut Allah itu akbar, berat. Ya. Langit bumi aja nggak sanggup, arasnya nggak sanggup, malaikat Jibril aja nggak sanggup. Malaikat Jibril sanggupnya sholawat deh, maka disebut sholawat Jibril. Iblis ngerasa sanggup, padahal dia itu copy paste. Iblis itu kan dia ngelihat ada malaikat zikir, dia ambil tanpa ijazahan. Di iblis itu pencuri sanad, pencuri. Malaikat nih ada zikir di langit pertama, dia ambil zikir. Jadi emang dia kasyaf. Maka kasyaf itu belum tentu dari Allah. Siapa tahu iblis kan udah gak boleh naik ke langit 7, 1, 2 sampai 1 sampai 7 udah gak boleh naik. Jadi iblis tuh sekarang udah di bumi aja. Cuma karena dia punya memori data tentang alam langit, dia buatlah replika langit. Jika ada orang yang mentok ya, pengen berburu, pengen dengan nafsu, disambet sama iblis. Maka banyak halu orang belajar zikir hari ini. Dia kira dengan wirid dengan sekian, ntar dia usul, saya ketemu Allah, ya salam, ketemu Syekh Qadir, Kang Qadir kali itu. Ya, ketemu Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Gus Baha kali yang ditemuin. Ya. Ada juga yang bilang ketemu saya, itu belum tentu saya. Kan iblis bisa nyerupain saya. Apalagi muka-muka antum nih, paling gampang diserupain iblis. Ciri-cirinya apa? Ngajak mesum dalam mimpi. Itu tandanya bukan saya itu. Jadi antum kalau mimpi seorang guru terus ngajak mesum di dalam itu bukan dia. Itu paling rendah tuh. Paling rendah. Kan udah nikah di alam mimpi. Ada nikah juga dalam sana. Iya. Serius sampai ke sana loh. Itu udah kejadian di beberapa tempat, ya. Setan nyerupain kita, kawin di dalam. Aneh mikir ya salah, enak banget ente ya. Jin siapa tuh kalau ketemu nih gampar itu. Iya. Dia tahu enak doang, kita yang kena imbasnya kan. Tujuannya satu, nanti dia benci kajian kita.
Oh, kalau ikut Ar-Razi itu ngikut iblis. Tujuannya cuma satu, goalnya itu, maka dirusak itu batin alam bawah sadarnya sih perempuan ke laki. Tuh, hati ya. Jadi kalau mimpi guru belum tentu benar. Kalau Rasulullah baru pasti benar. Jadi mimpi ketemu guru tanda cinta. Tapi kalau lebih berlebihan di situ belum tentu, itu bukan guru yang sebenarnya. Ya. Ya. Itu karena sudah. Jadi yang pertama itu oke. Mimpi antum pertama ketemu salaman itu oke itu asli itu awal bener, nurnya kepercik di sana. Jadi nurnya wali nih, kalau dia punya nurnya tuh kayak dia, persis kayak dia, dan gak ada cacatnya. Makanya Uwais Al-Qarni itu ngelihat Nabi, nurnya Nabi. Maka bagi saya Uwais itu bukan tabi'i mukhadram. Kita kan nyebutnya Kang ya, kalau di Darussunnah Uwais Al-Qarni tabi'i mukhadram, tabi'in tapi sezaman dengan saat Nabi, gak ketemu. Siapa bilang nggak ketemu ya? Ketemu beliau tapi nurnya. Maka dia termasuk 124.000 masuk. Ya. Jadi 123.999. Nah, yang ke terakhirnya itu dia. Itu penutupnya udah. Uwais Al-Qarni itu. Maka bagi ulama-ulama yang belajar ilmu ma'rifat, Uwais Al-Qarni sahabi. Nabi ngomong, Umar, Ali, kalau kamu ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa. Tuh, kalau bukan sahabat siapa dong? Ya enggak? Kurang apa? Tapi secara ilmu hadis dia tidak disebut sahabat, karena ilmu hadis itu ilmu hissi, ilmu empirik. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah benturkan ilmu hadis dengan ilmu tasawuf. Ini dua core yang berbeda. Dia berbeda. Kalau sama pun bukan berarti dia sama. Ahli fikih dibenturkan dengan tasawuf, nggak bisa, ini nggak nyambung ilmunya, dua ilmu yang berbeda. Ilmu fikih ya ilmu adillah tafsiliyah, kalau ini bukan adillah tafsiliyah, ini adillah zauqiyah. Jadi dia nggak masuk deh. Sama-sama baca kitab azkar, antum merasain aja ntar beda ya. Syarah azwaq dengan syarah afkar beda. Itu anugerah dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Rajin-rajin saja beramal, berwirid, berwarid, ya. Lalu tasdik kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat. Insya Allah. Ya, kita kan nggak bisa ngejar mereka, tapi kalau kita mahabbah, kita kan anta ma'aman ahbabta, udah enak gitu udah. Ya, tiap kali mau zikir wajah dia udah kebayang, itu baru sahih. Ini kabar penting saya sampaikan. Kita ingat guru dalam sadar itu lebih penting daripada ingat guru dalam alam bawah sadar. Antum mau zikir ingat guru itu lebih tinggi daripada antum tidur ketemu guru. Orang kan mikirnya saya pengen ketemu Rasul. Ente ngelihat fi'il Rasul sekarang itu lebih afdol daripada mimpi 1000 kali ketemu Nabi. Kita mau makan, kebayang Nabi cara makannya setelah baca hadis, ngelihat guru kita, itu lebih afdol. Itu udah ngelihat Nabi, tapi sanad kepada Nabi. Kalau sudah semua hidup ini ada bersanad ke Rasulullah, kayak Imam Malik, apa kata beliau? Mabitu lailan ila waraitun Nabi. Aku kalau rehat, kalau wiridan, kalau tabyit lailan, pasti ngelihat Nabi. Jadi beliau mau zikiran, mau tiduran itu ngelihat Nabi di depannya. Maka Imam Malik tuh nggak berani pakai sendal di Madinah, nggak berani pakai kendaraan di Madinah, karena dia ngerasa ada Nabi di mana-mana. Wajar, ya, wajar. Muridnya jadi Syafi'i kan, tuh wali punya murid jadi wali. Walinya faqih, muridnya faqih. Walinya muhaddis, muridnya muhaddis. Walinya ahli thariqah, muridnya ahli thariqah. Ada juga yang lengkap semua. Wah, itulah imam-imam belakangan mutaakhirin. Ini enaknya zaman sekarang. Kita bisa menguasai banyak ilmu. Karena kitab mereka sudah banyak, sanad udah ngumpul. Jangan kemudian keder lagi, nggak enak nih gitu. Ibu pakai wuf. Ya. Fazkuruni azkurkum. Ayat فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
Betul ya? Surat apa tuh? Al-Anbiya. Falaula, seandainya Zunnun, Sayyidina Yunus alaihissalam, annahu kana, bahwasannya ia minal musabbihin. Apa arti musabbihin secara harfiah? Sabbaha yusabbihu, tasbih. Aneh mau tanya mantum, renang bahasa Arabnya apa? Ya, falak itu afalnya di surat Yasin, Pak. Yasbahun. Udah ketemu maknanya. Falak yasbahun. Oke, itu mufrad kan? Yasbah. Jadi sebut falak itu berenang di alam semesta. Kita sebut rotasi. Tapi cuma mufrad. Satu model dia, karena dia sibahnya ittirari. Zikirnya falak itu ittirari karena dia dipaksa oleh Allah untuk zikir. Tapi kalau Nabi Yunus musabbihin, pakai takfir, pakai syiddah, bukan satu pola dia zikirnya, tapi dibuat oleh Allah banyak pola. Jadi nggak kaku. Jadi kayak pohon itu dia satu zikir doang tuh, daun-daun. Zikirnya hilang mati. Jadi kalau antum melihat pohon ada mati, itu zikirnya udah nggak ada. Malaikat hayatnya sudah hilang di situ. Ya. Jadi jangan coba main-main sama satu ranting. Bahaya itu. Di situ ada nur hayat Allah di situ. Kan nabat itu dia nur hayat, hayat nabatiyah namanya. Musabbihin, inilah kemudian yang dieksplorasi para ulama, orang-orang yang mempunyai teknik zikir banyak. Itu renang itu teknik di dalam air. Benar gak? Sibah. Ini bukan cocokologi ya. Ini belajar dari ilmu huruf, ilmu tasrif. Karena satu lafaz akan membantu makna lafaz yang lain. Kadang-kadang lafaznya mufa'alah, tapi maknanya mufrad. Ya kan? Kadang-kadang lafaznya mufrad, tapi ya kayak gitu-gitu ya. Bukan mufrad ya, mujarrad ya, afwan. Seandainya dia tidak mendapatkan teknik-teknik zikir, gitu kalau versi saya, atau dia tidak mengembara dalam alam fana dan baqa itu, lalabitha, sungguh dia akan selalu ada sampai sekarang nih, nggak mati-mati dia di situ. Fi batnih, di dalam perut. Maka ini disebut suluk nuniyah. Zunnun, maka bernamalah Zunnun itu orang-orang yang bersuluk dalam kapal namanya hut, ikan. Jadi, kalau ingin bersuluk, itulah filosofi suluk. Suluk itu asbabnya, ini kan asbab zahir. Kalau orang kan bilang, kok Nabi Yunus melarikan diri, itu cara Allah aja. Cara Allah memi'rajkan Nabi Yunus. Kan setiap Nabi ada mi'raj. Likulli nabiyyin mi'raj. Dan yang paling sempurna mi'rajnya Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajnya Nabi Musa ketika Allah percikan cahaya, dia pingsan. Baru cahaya loh dipercikin. Nabi Yunus itu ketika dibuang ke dalam, zahirnya buruk nggak? Tapi itulah puncak. Semakin dia ke dalam laut, semakin dia naik ruhaninya. Itulah Nabi Yunus. Jadi orang yang mau wusul kepada Allah, dia harus menunkan nafsiyahnya seperti Nabi Yunus ya. Harus gelap. Coba masuk ke dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Jadi Nabi Yunus tuh nggak makan, nggak minum 40 hari malam. Yang dia baca zikir mukhatabah. Saya nyebutnya zikir mukhatabah. Kan ada zikir musyahadah, ada zikir mukhatabah. Zikir mukhatabah, mukhatab. La ilaha illa anta, itu mukhatab, orang kedua. Tidak ada ilah, tujuan, cinta, maksud kecuali engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, maha hebat, jadi kalau sekarang zikir jangan artikan subhana itu maha suci. Ntar yang ingat cucian. Subhana
Itu kembalikan ke surah Al-Isra. Subhanalladzi, maha hebat. Sungguh hebat, itu maha suci. Apa kata Nabi Yunus? Subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku merasa salah. Jadi inilah pribadi murad, yang puncak ma'rifat. Murad bukan pada zikir, tapi pada pengakuan. Inni kuntu minaz zalimin. Antum zikir 70.000 kali 7, tapi enggak mengatakan, ya Allah, aku zalim kepada diriku, aku banyak dosa, ya Allah. Belum sampai kepada pengakuan, itu berarti belum usul. Usulnya Sayyidina Yunus itu ketika dia mengatakan, ya Allah, aku yang salah, aku yang tidak benar ngurus umatku. Itu. Jadi dia nggak nyalahin itu si murid tuh PA tuh, nggak begitu dia. Dia paling ngomong, ya Allah, sepertinya aku yang kurang perhatikan. Anaknya bandel, dia nggak salahin anaknya, ya Allah, sepertinya aku kurang mendidik anak. Istrinya susah dibilangin, suaminya susah diginiin, dia ngomong, ya Allah, sepertinya aku kurang adab kepada engkau. Gitu terus dia. Inni kuntu minaz zalimin. Itulah asrar Nabi Adam yang masih ada di Nabi Yunus. Asrar itu sekarang dikumpulin di zaman kita, di akhir zaman, dari Nabi Muhammad sampai sekarang kan kita lagi kolek ma'rifat itu. Nabi Adam terusir karena siapa? Kan godaan. Tapi dia nyalain iblis gak? Gak ada. Maka antum baru sah menjadi ahli zikir yang hakiki, ya. Itu kalau selalu mengatakan, ya Allah, yang zalim aku, yang salah aku. Maka dia pasang badan ketika ada terjadi masalah. Dia nggak tinggalin umat. Nabi Yunus, dia sadar, saya tinggalin umat. Dia salahkan umatnya, nggak denger. Gitu. Nabi Yunus sama, dia salahkan umatnya, nggak denger. Nabi Muhammad enggak. Nabi cuma mengatakan, ya Allah, mereka nggak ngerti siapa aku. Ya kan? Itu baru ahlul ma'rifah itu. Maka Sayyidul Arifin, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka torikot apa aja, nggak ada bau ma'rifat Muhammadi, batil. Itu fattabi'uni, mesti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang sekarang ngaku dia keturunan Nabi, nggak punya nasab, antum percaya nggak? Hah? Keturunan Kiai Nawawi Bantani, tapi nggak punya nasab, percaya nggak? Kenapa? Ukuran saya sama dengan Syekh Nawawi, saya kan mirip mukanya kayak di foto. Itu nggak cukup. Kalau begitu mah habaib udah banyak banget tuh. Ya, ente Habib kali ya? Ya, tuh hidungnya kan dapat tuh, hidung songong ya. Apa hidung belang? Bukan ada yang ngomong ya. Hidung kurang jubut, apa? Hidung kurang jubut. Iya, hidung sum'ah. Hidung suka pamer. Hidung jumawa ini. Iya, bismillah. Minum dulu. Dan ada kata menarik di ujung itu, surah Al-Anbiya ayat 2, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka tadi apa terjemahan musabbihin? Menerapkan teknik-teknik berzikir, teknik-teknik ma'rifat seperti rotasinya falak, dia juga berotasi dalam dirinya kalimah itu. Inilah rahasia kenapa zikir itu oleh ulama dulu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, itu falaknya apa? Yasbahunnya dia. Itu yang ngajarin Nabi Khidir semua, diturunkan karena ulama-ulama dulu tuh susah terima Nabi Khidir, nggak ketemu soalnya, dia nggak ketemu, dibilang nggak ada. Maka Allah zahirkan lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka terkenalah teknik itu dari Syekh Abdul Qadir atau Syekh Abdul Khaliq Ujdwani, Bahauddin Naqsyabandi. Dan belakang mereka Nabi Khidir semua, nggak ada yang nggak. Itu teknik Khidiriyah lah kita nyebutnya. Laila wan nahar, dan yusabbihun dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Kalau kita mengartikan sekarang, setiap masa mereka dapat merevisi teknik-teknik zikirnya, dapat menyederhanakan ma'rifat-ma'rifatnya. Kalau dulu mau cari hadis harus naik onta dulu, naik kuda dulu baru nyampe dapat satu hadis. Sekarang buka handphone, download, nggak nyampe 5 menit dapat Sahih Bukhari. Sama ma'rifat akhir zaman juga begitu, tekniknya sama.
Ya, tekniknya mirip-mirip. Cuma bedanya ada yang jalurnya lama, namanya thariqah nafsiyah, ada jalur ruhiyah. Kalau ruhiyah harus punya nama ruh. Dan itu mintanya ke guru saya. Ya. Kalau antum mau nama ruh, kumpulin semuanya, nanti kasih ke tim khidmah kita ajukan biar dikasih hadiah nama. Kalau saya ngasih nama itu nama thariqah. Berhentinya di teknik zikir. Tapi kalau nama ruh, nah, nanti kalau udah dapat nama ruh baru kita kasih jalan-jalannya. Ya. Karena hari gini thariqatnya sembari main smartphone, nih nggak? Selah-selah lagi capek-capek, itu zikir kan seru tuh. Semua thariqah puncaknya di Fatihah, ngapain jauh-jauh? Fatihah semua. Makanya dulu masyayikh kita apa-apa jadi hadratul Fatihah. Tapi ada asrar Fatihah yang belum dieksplor. Ya. Nantilah kita sampai ke sana ya. Mau tanya jawab? Taruh dulu. Oke, coba lihat nih halaman 18. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله قال الترمذي حديث حسن. Dalam riwayat kami dari Imam Tirmizi Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir, Nabi bersabda, zikir yang paling tinggi adalah la ilaha, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang mengerti cara nyembah Allah? Allah itu sendiri. Ya enggak? Maka sholat kita ini, ya mohon maaf, itu nggak ada yang berhak, nggak ada yang pantas lah. Terus antum ketemu ada orang zahirnya nggak sholat, tapi bisa ngomong ma'rifat, gimana? Ya tuh. Bakal ada begitu. Dulu Kang Nurul kan ngabdi di tempat orangnya nggak kelihatan sholat nama fisik, Gus Dur. Orang nggak ngeliat dia sholat, masa wali nggak sholat? Mana ada wali nggak sholat? Yang bener aja ente, ya. Wali pasti sholat, cuma ente nggak lihat gitu. Dengan apa dia sholat? Wallahu alam. Itu kan kejadian. Tadi saya ceritain juga sama Abah siapa tadi kan? Apa? Dudi. Ya, Abah Dudi, murid dari Mbah Yai Ki Mukhtar Syafaat, teman dari Yai As'ad Syamsul Arifin. Itu kejadiannya mirip kayak Gusmi sama Mbah Hamid Pasuruan. Ini orang-orang ini, bahasan ini kan pernah majzub dia. Pernah majzub beliau. Ditanya orang, kapan sih sholatnya Mbah As'ad, kira-kira gitu. Sama, orang nanya ke Mbah Hamid, kapan sih sholatnya Gusmi? Itu semuanya cara jawabnya sama tuh, kamu lihat di luar tuh taman tuh. Sholat di atas pohon, bukan di atas sejadah, di atas pohon. Itu mata apa yang lihat? Wallahu a'lam, mata apa yang lihat saya nggak ngerti. Fisiknya nggak ada, tapi zahirnya kelihatan. Kita udah di atas sejadah, pikiran kita di atas pohon, ya kan? Itu kan ada Habib yang dari Tuban tuh. Dia nyaksiin Habib Majzub, Habib Ja'far yang Al-Kaf. Di 3 kamar ada orangnya, satu tidur, satu sholat, satu baca Quran. Wali itu kalau Allah kehendaki dilihat Allah di mana aja. Itu musabihin tuh. Ya. Afdalul dzikri la ilaha. Allah lebih tahu cara menyembah dirinya, dia yang tahu. Ya. Maka talqin tertinggi la ilaha illallah. Gimana? Menurut antum mau talqinnya nih? Menurut ente gimana? Kalau ada takdirnya. Iya sini, Kang Nurul depan. Udah tutup ini. Sallallahu alaihi wasallam.